Sobat Zapro, apa kabar? Kembali lagi kita di channel YouTube-nya Zapro TV. Jangan lupa like and subscribe channelnya Zapro TV. Lonceng juga itu jangan lupa tuh, biar kalian tahu semua perkembangan dari kita. Hari ini podcast pertama kita, dan kita bakal kedatangan tamu istimewa. Udah ada sebelah gue nih. Siapa dia nanti kita lihat ya. Tapi sebelumnya kita ucapin dulu para sponsor. Tas Plus ini lu tangan biar steril, zaman pandemi kayak gini buat tetesin aja dikit, nih wangi sok banget. Biar nanti gua salaman-salaman sama tamu kita nggak masalah. Kemudian ada Mesti, kemudian ada NSYNC Group, Choose Life, sponsornya, kemudian juga ada Hostboom dan lain-lainnya. Ntar kita sebutin lagi. Siapa tamu kita? Kalian mau tahu siapa yang kepoin? Ya? Siapa temu kita? Abang Malik. Apa kabar Sob? Lama banget ya ketemu nih. Hah? Baik kabar gua. Baik, sehat. Hari ini kita kena banjir ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi gua agak muter-muter juga. Gua worry lu nggak nyampe. Tadinya gua mau kirimin ini apa? Perahu karet buat lo kesini. Ternyata begitu gua datang lu udah datang. Oke. Aman ya? Aman. Sehat, yang penting sehat dulu ya. Alhamdulillah sehat. Nah, lu kita undang bakal ngomongin trek Locross. Kenapa gue undang lu kesini? Karena lu adalah salah satu influencer sepeda, founder beberapa sepeda, dan yang gue tahu jenis genre sepeda baru lu bakal ada di depan, tapi udah lama lu tinggalin. Sebenarnya yang cubu lu apa siapa sih? Gue masih jawab sekarang nih. Masih jawab sekarang. Mau jawab bentar aja. Jadi Lah. Sobat Zapro, jawaban-jawabannya tentang itu kita bahas nanti ya. Lu harus tetap ikutin. Tadi kan gua tanya Sob, dia tuh ngapain, jawaban apa aja, sebenarnya banyak jawabannya. Tapi sebelum kita tanya apa yang gua tanyain tadi, yang kita mau bahas tentang trek Locross, kita mau tahu nih, sebenarnya dia tuh siapa sih? Taufik Malu tuh siapa sih? Orang pada tahu apa enggak? Gue sih nggak peduli. Yang penting, gue mau tanya sekarang nih, lu tuh kegiatan harinya apa sih bro? Atau Sob? Kemarin hari sih ya, sejak pandemi aktivitas kantor kan memang udah nggak ada ketemu muka langsung kan. Jadi setahun ini ya mostly gue hanya bermain sepeda, making money dari itu sebisa mungkin. Terus ya ada lah, kayak kebetulan nyokap juga bikin minuman kan, bir peletok. Gue jadi inget. Apaan? Gue punya oleh-oleh buat lo. Dari nyokap lu apa dari lu? Dari nyokap gue yang buat, gue yang bawa. bawa. Gue yang bawa. Lu bawa Oke. apaan? Sebentar mas. Ini ada topi kerjaan gue iseng-iseng yang bikin orang lain sih. Datang dibawain oleh-oleh. Ini rezeki Dan ini Zapro Soleh. bir peletok. Kalau ini gue pernah minum, enak banget. Thank you buat nyokap lu. Ya. Ntar kita minum bareng ya. Ya. Jadi kegiatan hari-hari lu ini lah, pokoknya sekarang cuma sepeda aja. Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi awalnya dari hobi kan lu? Hobi. Dari Kan kita main bareng. bareng-bareng. Banyak tuh kita 2000 berapa, sebelum 2010 awal mungkin ya? 2010 kali ya, 2010 ya, sekitar itu ya. Bego Itu yang bego bareng ya. Yang bego sendiri banyak juga ya. Jadi dia tuh Sobat Zapro hampir semua genre sepeda main. Gue pertama kali ketemu dia pada saat kita main kejut-ajutan lah. Bertemulah kita di sana. Akhirnya suka main bareng, suka nggak main bareng juga. Kemudian juga dia salah satu foundernya Senayan apa? The Gym ya? Enggak founder lah, nggak terlalu keren lah. Sekitar 2010 itu kita macul bareng sih sebenarnya. Gue juga, gue cuma injek doang, gak ikut macul. Yang macul bukan. Tapi adalah temen kita yang kerjaannya jauh lebih keras dibanding gue ya, si Roni Rambo lah. Roni Rambo, gue kenal Roni. Hopnya tinggi. Ya mostly sih itu kerjaan dia lah. Kalau gue ya ece-ece aja lah, nggak itulah, nggak diambil founder lah malu gue. Jadi
lu bagian dari salah satu yang memprakarsai Ya, kurang lebih kayak SDJ, gitu. SDS di Senayan. SDS Senayan, sama si Raja Bani Hap Roni itu kan, Roni Roni Rainbow. dan Apa lain-lain kabar? lah, Apa kabar Roni? Baik ya? Baik Bu, bengkelnya masih lanjut alhamdulillah di Petamburan. Lama gua nggak ketemu dia juga. Sama. Ntar kita bikin acara khusus kali buat dia ya. Boleh. Bener nggak? Kita Hah? coba setting acaranya gimana. Iya, ntar lo sampaikan kalau Roni nontonin nih Ron. Next lu kita bikinin acaranya di sini ya. Oke. Lu tinggal di mana sekarang Sob? Di Rempoa, betul. Rempoa? Jadi aktivitas sekarang di rumah. Bener setahun ini sih hanya pokoknya bersepeda dan Sepeda ya anything sepeda sih ya. Ya main ya jual ya whatever. berarti lah. lu punya barang juga? Enggak lah. Hah? Enggak sekenak-kenaknya aja lah saat ini Oke. masih seperti itu. Mungkin begitu Sobat Zabro, sekilas tentang Taufik. Kalau gue bilang Taufiknya Malih, kadang Lahli gitu aja, tapi bukan Taufik Malih, Lahli. Nah, di sesi berikutnya gue akan bahas tentang track cross-nya. Kita akan bahas detail apa sih bedanya sama cyclocross, apa sih bedanya sama gravel. Siap kan lo bahas itu? Insya Allah. Kita ikutin terus ya. Nah, sebelum kita bahas cyclocross, Sob, lo haus nggak? Haus lah. Tapi Kita lu- ngomong dari tadi. Tapi lu jangan ambil bawaan lu. Oh, Ini kita iya, ada house bomb nih. iya, gua udah sering House bomb gitu lah. ini ada beberapa rasa, Sob. Oke. Lu boleh pilih. Gua Kita mau geser aja nih. geser aja. Oke, seperti ini. Gua mau ini sparkling real juice. Oke. Jadi pagi-pagi sebenarnya buat lu para gueser sehat sih. Rasanya macam-macam, ada leci, ada blackcurrant, ada juga leci juga nih. Ini apa ya? Strawberry sama yang lucu nih Sob. Ada rasa martabak manis. Lu mau coba martabak manis gak? Lu yang coba ya. Lu yang coba deh lu minum ya. Gua mau yang leci-lecinya biasa. Sikat Sob. Nah ini juga lagi ada festival musiknya. Ntar kalian bisa lihat di atas gimana caranya. Jadi ada di 4 negara. Salah satunya Indonesia. Media partnernya adalah di Indonesia, salah satunya kita. Ada 2 media partnernya. Jadi jangan lupa lo mesti ikutin juga festival musiknya. Mantap ya? Harusnya makin segar sih. Harusnya lo makin bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari gue. Oh iya, itu kita usahakan. Kita back to pertanyaan tentang sepeda. Agak panjang nih ya, lo nggak boleh ini ya. Lo main sepeda lama. Iya. Genre kita main DH bareng, main Action bareng juga. Kadang main Aksi pakai ban botak juga. Melintir terakhir kita main di sana. Nah asal muasalnya cyclocross itu gimana sih Sob? Asal mulanya sebenarnya sih berangkat dari gue pribadi ngeliatnya dari anak-anak fixed gear ya. Oke. Fixed gear yang pakai sepeda track. Jadi sepeda 700C. Biasanya kalau di luar tuh bike messenger pada pakai itu. Oke. Biasanya itu kan. Terus track cross sendiri kalau gue pikir salah satu bentuk kebosanan mereka saat main di aspal kali ya. Terus dengan frame yang ada, mereka ganti bannya sama ban 700C yang Nobi yang ada pacul. Ya udah gitu aja sebenarnya. Jadi Gue garis bawahin boleh nggak? silakan. Hah? Silakan. Jadi apakah ini sepeda banci seperti yang gue bahas di? Kalau banci sih menurut gue enggak ya, karena track cross satu biasanya fixed gear. Oke. Jadi lebih sulit dong timbang gravel dan cyclocross. Menurut gue iya. Oke. Fixed gear, terus terlepas nanti lo mau pakai rem 1, mau pakai rem 2 Atau brakeless sekalipun. mau pakai flat bar, drop bar, atau bar yang pakai ada back sweep-nya yang terlihat santai, ya whatever. Tapi yang jelas basicnya dia frame-nya track end itu drop out-nya horizontal, jadi lo bisa set up
enak lah dia buat back pedal tuh enak. Di back pedal tuh pedalnya dorong ke belakang. Ya itu six gear. Six gear, jadi bukannya single speed, bukannya ya six gear single speed, tapi kalau nyebut single speed biasanya masih bisa coasting, masih bisa puter, masih free wheel, kakinya masih bisa nggak ngelawan tuh, nggak muter terus, gitu doang sih. Ya kalau dibilang banci menurut gua ya balik ke persepsi masing-masing aja sih ya. Kalau nggak suka terus dia mau ngomong apa ya terserah lah, mulut-mulutnya dia ya nggak, apa itu atur-atur. Jadi menurut lu, apakah ini ego dari anak-anak single, dia mau main tanah, tapi nggak mau ganti genre sepeda, sehingga adalah tracklocross ini? Benar nggak sih menurut lo? Ya kalau itu sih balik lagi, kalau balik ke apa ya, ke preferensi masing-masing ya. Kalau kayak gue nih, gue pernah ngalamin punya sepeda banyak gitu kan, terus kayak toko gitu ya? Hah? Kayak toko gitu? Ya nggak banyak kayak toko, tapi banyak gitu, lebih dari satu. Terus terakhir hampir 4 tahun ini gue punya sepeda satu gitu kan. Oke. Satu, terus kebetulan aja gue kenalnya langsung dikasih dapat sepeda single speed cyclocross SSCX. Kebetulan juga drop out-nya udah horizontal, dan sekarang gue dapet sliding drop out. Jadi gue mau set up single speed, gue mau set up multi speed, gue set up di fixed gear atau tracklocross sekalian, ya udah cukup. Nah mungkin teman-teman yang tadi lo bilang soal ego itu ya mungkin keterbatasan juga kayak gue gitu loh. Mungkin bedanya satu malas nambah-nambah lagi. Oke. Kebutuhannya juga ya maksud gue semakin lu sering main, kalau bayangan gue sih semakin lu sering main, sebenarnya lu tahu kan kebutuhannya apa sih, kebutuhan sepeda lu butuh parts murah apa parts mahal. Skill lu butuh parts mahal, parts murah gitu kan. Yang lu butuh keluar di foto cakep atau enggak. Ya maksud gue balik ke kebutuhannya aja sih kalau soal itu. Jadi nggak ada hubungannya sama ego atau enggak. Jadi kalau yang gua tangkap mungkin lebih ke sekarang orang satu sepeda bisa dipakai kemana-mana kali ya? Trennya dibikin gitu kali ya, mungkin ya. Karena kalau lu lihat ya, cyclo kan gitu juga kan, dia kawinan antara road bike sama XC. Yang tadi gue bilang itu ketemu di tengah-tengah. Kemudian yang paling lagi sekarang lagi rame banget, yang lu sempet awalnya ini, terus sekarang lu tinggalin gravelnya dalam tanda kutip, sekarang lu main tracklocross, itu gravel juga kurang lebih sama kalau gue ngebandingin ya. Iya, sepeda kemana aja. Iya, sepeda kemana aja. Nah, tapi gue agak sumir kalau orang-orang bilang sepeda gravel ini di Indonesia ada track gravelnya. Tapi lu jangan jawab sekarang, ntar jawabnya yang gravel itu ya. Sebenarnya main bener gravelnya apaan sih? Ntar jangan jawab, lu jangan gatel ditanya gitu kan. Kayak gitu, nah kurang lebih sama juga kalau gua punya opini si tracklocross tuh kurang lebih seperti itu. Orang-orang yang semua sekarang satu sepeda bisa kemana-mana aja gitu. Nah antara flat sama drop bar kan sebenarnya nggak ada masalah dong di situ. Ya enggak gitu. Lu termasuk Jadi kalau gue bilang main CX sih menurut gue main CX tuh sulit ya. Main CX cyclocross tuh bantu jurang. Tar gue ngomong sulit gini. Berarti yang cupu apa lu yang nggak main cyclo nih? Gue udah nyobain itu gitu loh. Gue udah nyobain drop bar juga. Gue kadang juga balik ke flat bar gitu kan ya. Soal cupu nggak cupu, kalau gue bilang emang gue kebetulan rumah nggak terlalu jauh dari hutan UI gitu kan ya. Apaan? Ya, 20 kilo juga sob. Jalan dalam Cinere kan nanjak lu pakai single. Awal-awal gue main sepeda juga kan gue emang mainnya di hutan UI. Jadi sebelum hutan UI dibikinin track sama temen kira si Jack Jacobs. Om Jack dong. Iya, Jack Jacobs. Kita emang udah main di situ bareng Jack juga dulunya. Nggak ada jalur resmi gitu kan ya. Hutan UI emang susah gitu loh. Apalagi lu pakai ban 700 terus pakai drop bar. Sampai sekarang single lagi? Iya, sempat nyoba single juga, sempat nyoba multi ya, tapi ya
single speed 700C gitu kan ya, maksimal mungkin main di 35C atau 40C gitu, lebarnya segitu, main becek, kena akar, kena turunan, nanjak, jalan basah di hutan UI, ya fun banget. Single speed 700C atau track walkers, ya fun banget gitu loh. Lo mau loncat, terserah, kalau emang bisa silakan loncat. Ya terserah lu deh, sesuai kemampuan lu. Kalau lu nggak mampu loncat ya nggak usah loncat. Kalau nggak kuat. Oh, lu bisa bunny hop juga pakai itu? Masih bisa lah. Single speed apa multi? Bisa gua. Oh, masih bisa? Nggak tinggi ya. Nggak kayak Roni. Ya kayak Roni ya gitu sih. Jadi gua ngeliat ya begitulah, gimana gitu loh. Dia masih belum lepas ngomongnya, takut. Di tempat gue bebas, bro. Oh gitu. Bebas lu ngomong apa aja. Iya, jadi maksud gue balik ke lagi flat bar sama drop bar, preferensi aja lah. Walau gue lihat orang kayaknya ngagungin banget drop bar gitu, makanya mesti pakai. Tapi kan poinnya sebenarnya lu bukan drop bar, flat bar menurut gue. Gimana cara lu bersepeda dan bersepedahannya kan? Iya. Itu kan yang paling penting. Iya. Lu setuju gak sama itu? Setuju kan? Iya. Nah kalau setuju, ntar kita bahas lagi yang lainnya lagi tentang kita tuh. Di Indonesia pernah ada apa enggak gitu? Aja? Kalau tadi gue ngeliat website ya, tadi pagi kita ngeliat barang gitu ada. Ada tuh via coba bentar, tadi gue website-nya tuh enggak lu selain di Indonesia di mana aja dulu? Oke. Maksudnya yang pertama kali keluar ini tuh di orang Indonesia yang memang netizen 62 kan kepo-kepo banget gitu kan, kreatif, apa memang dari luar juga masuk ke dalam gitu? Yes, semuanya sih nyontoh lah ya. Oh, nyontoh ya. Luar juga ya. Tapi kalau nanya ada race-nya, ada race di luar nih? Di luar, seri World Cup-nya udah ada. Oh, udah ada? Ada tahun 2019 tuh di Oh, berarti Jepang. baru juga ya? Iya, baru itu kan track cyclocross ya, sedangkan SSCX udah lebih banyak tuh liputannya. Single speed cyclocross ya, SSCX itu lebih banyak. Dan kalau single speed cyclocross tuh emang brand-brand gede tuh banyak yang turun. Karena emang juga mungkin karena race tahunannya udah lebih sering ya jalannya. Terus kalau tadi kita lihat website juga, berdasarkan artikel yang tadi gue baca, flyer awal keluar track lomba cyclocross malah 2008. Ya, 2008. Tapi di sana di Amerika. Oke. Kalau ngomong di sini, teman-teman fixed gear ada lah mungkin 3 sampai 4 ya, atau karena gue sendiri kan baru main ya setahun terakhir kali ya, gue baru kebetulan baru dapat lagi sepedanya dan baru berani lagi gue nyoba. Di kita sempat ada tahun lalu Januari itu ada Resistance Racing tuh, teman-teman bikin. Terus sebelum juga ada Dirty Ngariung itu di Cibodas. Tapi kalau gue nggak salah baca juga, beberapa teman-teman di Malang itu juga udah bikin kok, walaupun mungkin karena concern gue ya, karena gue sepedaan biasa juga nyoba sama apa ya, sama gue nggak pengen banyak orang banyak yang nyobain gitu. Kalau menurut gue semakin banyak dicobain sama orang, berarti tingkat kesulitannya rendah gitu loh. Bukannya gue jago. Gue garis bawahi nih. Jadi dia mainnya kalau semakin banyak yang bisa, dia pindah nih. Berarti ditinggalin. Jadi mainnya agak sarap juga sih menurut gue. Bener sih lu? Iya. Ya mungkin gue lebih nggak suka disamain kali ya. Oh. Mungkin ya. The one and only karena, gitu ya. Karena gue pikir gue sekarang gue masih pengen eksploitasi. Gue bisa apa sih gitu, maksud gue. Let's say sekarang gue udah 40-an gitu kan ya, gue 40-an. Ya beda tipis lah sama gue. Tipis emang, mukanya aja beda juga. Gue 40-an, gue 46 gitu tahun ini gitu. Kalau gue udah mulai sepedaan yang menurut gue
gampang gitu ya, menurut gue gampang, nggak menantang gitu kan ya, secara nantang banyak hal lah gitu ya. Ya gue pikir berapa tahun lagi sih gue bisa sepedaan rusuh gitu loh. Ini gue ini pribadi ya. Let's say gue bisa sepedaan rusuh 5 tahun lagi deh, mungkin 51 tahun, masih kuat nggak gue main fixed gear? Belum tentu masih berani gue. Walaupun gue mungkin nanti pakai helm, pakai rem gitu kan ya. Pakai perlengkapan nenong main DH lu bisa, main cyclocross gitu ya, orang, karena gitu takut kan. jatuh. Nah jadi gue pikir gue baru mulai cyclocross emang tahun lalu, walaupun gue sempat ngerakit tuh 2009 atau 2010 gue sempat ngerakit cyclocross tapi bantuan 6. Jadi fixed gear bantuan 6 gue sempet. Si cyclocross itu tire-nya bisa mulai dari 26. Rata-rata 700. Oh bukan. Jadi kan cyclocross itu kan tracknya tuh sepeda track, crossnya tuh low crossnya cyclocross. Jadi emang 700. Sedangkan kebijakan kebutuhan buat kayak UCI itu ngomongin cyclocross ya. Dia 700C dong harusnya. Kalau UCI regulation kan 700C kan. 32 max ya kalau untuk race ya. Kalau race cyclocross. Tapi kalau kita ngomongnya kayak sekarang kan ngomongin soal sepeda rekreasi gitu kan. Rekreasi semua lu aja serah lu. Tapi kalau gue lihat ya si cyclocross ini clearance tuh gede banget. Bahkan kalau gue lihat bisa 40, 42 bisa loh. Iya, itu sepeda yang terlahir sepeda. Sebenarnya dia kawinnya emang apa sih sama MTB XC apa sih kan? Kalau MTB XC kan minimal 38, 40 gitu kan. Tapi kan bannya 275 atau 26 atau 29. Iya, benar. 700 kan rimnya. Iya, maksudnya bandingannya kan ke situ kan, ketemu 42 ya, kan. Kurang lebih ya. Segitu ya ukurannya. Pengalinya kan gitu. 175 ya ketemunya mungkin sekitar 45 gitu kan, atau 46C atau 47 kali ya gitu. Yang bikin lu seneng tuh karena ini sepeda bisa dibikin semau lu aja cara ngeride-nya, apa dia memenuhi kebutuhan bersepeda lu yang sedemikian banyak jenis sepeda yang lu pernah coba? Apa karena memang lu seneng aja mengembangkan genre baru di Indonesia gitu? Kalau parameter gue, enggak, jangan bilang gue mengembangkan genre baru, enggak lah. Udah ada yang mulai lebih awal dari gue. Cuma kebetulan mereka lebih muda dari gue. Oh, kalau jam mungkin terbang. Ya mungkin di saat mereka tetap main di fixed gear terus pindah ban pacu ya sebenarnya gue main fixed gear aja 2010. Wow. Gue udah main fixed gear gitu, setahun atau 2 tahun gue main fixed gear. Lah bukan lu pertama main fixed gear dulu sebelum yang lain terus lu tinggalin ke? Enggak. Gue awalnya main XC, terus nyoba sosokan main DH, pakai hardtail, terus main DH, terus main dirt jump sedikit walaupun gue gak bisa loncat gitu. Terus Macul Senayan. While di antara itu sebelum Macul Senayan lah gue main fixed gear. Jadi fixed gear itu dulu barengan sama DH. Lu sebenarnya main di gunung sama main di aspal itu kan antara gunung sama laut ya. Sebenarnya bandingannya kan gitu ya. Oh, lu nyari apa sih sebenarnya saat itu? Dulu gue fixed gear ya karena gue ke kantor naik sepeda ya. Bukan back to work? Ya ke kantor, ya enggak lah, gue nggak nyebut gue ke kantor naik sepeda kok. Gitu maksud gue kalau back to work, ya orang nyari uangnya dari sepeda gitu. Ya sepeda memang kendaraan dia sehari-hari ya si bapak-bapak yang jual sayur mungkin, jual ikan, ya itu back to work kalau menurut gue. Kalau kita mah back to work apa ya gitulah. Lu sebenarnya back to work sebenarnya bukan mau doang karena lu pengen aja kan? Pengen aja. Dulu sih gue kira waktu sepedaan ke kantor gitu kan gue bakal ngirit jajan gitu. Ternyata lebih mahal makanannya ya, habis kerja makannya ya. Makan mulu, gendut sama aja berarti. Iya, nggak ngaruh. Jadi sob, ternyata dia seneng karena memang ini sepeda kalau gua garis bawahin ya bisa diapain aja buat sama dia gitu, karena memang tingkat kesulitan juga tinggi, single gear bisa main nanjak-nanjak juga kan lu pakai itu kan? Terakhir gue pakai si yang orange itu
Lu pakai apa sekarang? Boom track. Single. Settingannya track lo cross. Nah, ntar kita lihat nih si sepedanya kayak apa, kita cek ya. Lu jangan lupa subscribe, tombol loncengnya sama komen di bawah. Komenin ini apa yang dikomenin, gue pengen tahu. Apa ada lagi requestnya juga? Gue pengen tahu sebelum benar atau enggak. Oke, stay tune terus ya. Gue panggil lu Lih aja kali ya, lebih enak kali ya. Apa? Lih aja ya. Lalu deh. Iya. Nah, nih sebenarnya ciri khas dari track cross tuh apa sih yang ngebedain sama gravel? Terus keunggulannya track timbang gravel nih dua dulu deh gue tanya. Yang different banget nih ya. Sama ya pokoknya yang jomplang lah atau begini listnya. Ya, kalau jomplang kan sekarang gravel sekarang biasanya bannya gede-gede ya. Gravel ya, sepeda gravel, kita ngomong sepeda gravel, sepeda ngomong 700 atau 750? jadi gede, jadi gede. Tapi kalau track cross atau cyclo cross kan rata-rata mainnya di bawah 35 ukurannya. Di bawah 35C. Tapi kalau udah gravel biasanya di atas 40 tuh. Beberapa sepeda sih yang clearance-nya luas ya, lebar. Tapi ada beberapa jenis merek tertentu yang clearance-nya memang max-nya juga 34 tuh kalau nggak salah ya, 32, 34 ya. Tapi mungkin itu bukan sepeda, dia bukan terlahir sebagai sepeda gravel kan? Oh, berarti cloningannya belum kelar tuh ya berarti ya. Dia kan cloningnya dari... Bisa juga emang dia terlahirnya sebagai sepeda CX yang mau dibikin gravel sama yang punya. Oh berarti ini dia modifikasi sendiri ya? Bisa jadi. Nah jadi kalau gravel rata-rata sih emang clearance-nya lebih besar dibanding sepeda CX ya? Ya, ini kan berarti CX, gravel, ini tracklow. Nah antara bedanya gravel sama tracklow itu di clearance-nya sama atau ada yang lain secara geometri atau apa? Kalau geometri kan gue sendiri ngeliat kalau udah ngomong gravel biasanya bannya gede. Oke. Kalau geometri sebenarnya beberapa brand malah mirip geometrinya, tapi emang beda di clearance. Mirip dengan CX apa dengan tracklow? Oh dengan CX. Tapi clearance-nya besar. Oke. Nah ini yang pertanyaan gua, tracklow sama gravel. Bedanya apa? Atau nggak ada single speednya? Ya tracklow cross sama gravel termnya beda sih ya, maksud gue kalau kita ngomongin sepeda gravel di main gravel iya, tapi kalau sepeda CX main gravel boleh, tracklow cross main gravel ya boleh. Tapi sepeda gravel nggak bisa main tracklow cross. Kenapa? Ya salah satunya kebutuhan roda kan. Ada karena tracklow cross cyclo cross sendiri itu kan term soal kompetisi race. Balapan. Jadi gua mungkin gini deh, cyclocross itu lebih ke untuk race balapan, si gravel sama tracklow ini untuk hobi-hobi gitu. Karena regulasi 32C kan? Iya, kalau di CX kan. CX kan. Jadi kalau sepeda gravel mau masuk balapan si CX, dia mesti turun 32C. 700C 32. Mungkin ada aturan khusus juga di CI ya, tapi kalau gue lihat sepeda gravel yang sekarang biasanya tutupnya tuh sloppy. Terus karena itu distance kan. Kalau buat ngelihat di kasat mata dibentukan frame, biasanya sepeda gravel itu banyak eyelet tuh. Benar. Ada eyelet. Karena kan kalau gravel itu kurang lebih sama kayak touring bike tuh, dia bisa dipasang-pasangin deh. Ya, sebenarnya sih kalau menurut gue sendiri juga gravel gimmick aja sih gitu loh. Gimmickannya si marketing sepeda gitu loh. Menurut gua ya. Ini gue pernah bahas nih di drop bar, flat bar. Yang gue bilang sepeda banci sama gimmick marketing. Kalau gue bilang sih gimmick marketing sah-sah aja lo kalau udah jadi industri. Oh iya nggak masalah. Setuju nggak lo? Nggak masalah. Toh kan itu bisa-bisanya dia gimana
dapurnya ngebul. Iya, yang nggak ada paling masalah yang juga. paling penting kita bisa ngebedain dong, ini kita mau main apa sama apa, bisa ngikutin apa enggak. Iya. Kalau ngikutin gimmick marketing mah nggak ada habisnya, sob. Nggak ada habisnya. Kan Itu balik dia. lagi duit cukup nggak? Iya. Gitu kan? Kalau nggak cukup ya cukupin sama yang udah ada aja gitu loh. Ya makanya kalau kayak gue yang terbatas gitu kan, finansialnya terbatas buat sepeda, maka gue bilang hampir 4 tahun sepeda gue satu. Sama kayak gue. Tapi kalau bisa, sepedanya bisa kemana aja. Bisa gue bikin single speed, bisa gue bikin fixie, bisa gue bikin track low cross, bisa gue bikin multi speed, bisa pakai ban 700, bisa pakai ban 275 yang tebelan dikit, yang maksud gue, ya itu kan spesifikasi yang gue pengen gitu. Mungkin orang lain yang mungkin duitnya lebih banyak, ya mungkin beda sama gue lah gitu. Yang sepedanya mungkin bisa satu sepeda buat satu alam, ganti alam ganti sepeda, ya silakan aja. Gue nggak mampu gitu saat ini. Nah jadi ini gue pernah bahas di video sebelumnya tentang flat bar sama drop bar ya, kurang lebih konklusinya sih sama seperti yang lu sampaikan tadi. Jadi sebenarnya kenapa flat bar, kenapa drop bar, sebenarnya kan untuk kebutuhan kita kan. Si flat bar itu mungkin di handling iya, tapi dia hanya punya satu pegangan kan, seperti itu ya. Di drop bar ada beberapa pegangan, tapi kan dari shifting dari flat bar ke drop bar itu kan butuh biaya seperti yang dibilang kan. Ada effort lah di situ kan, sehingga orang akhirnya pakai flat bar. Kalau menurut gue sih sah-sah aja kan. Sah aja sih, yang penting mau flat bar mau drop bar, selama lu pakai buat sepedaan ya silakan aja gitu, dibanding lu beli ini beli itu ganti upgrade tapi lo gak sepedaan, ngapain gitu loh. Jadi yang penting itu sepedahan ya sob, bukan upgrade-nya. Jadi minggu lalu ada yang tanya tuh di video yang lalu, konklusinya apa? Konklusinya adalah sepedahannya, bukan sepedanya, sama gitu kan. Iya, kan sepedaan sebenarnya kan simple aja, lo goes aja udah sepedaan. Iya. Yang penting nanti cari group ride yang sesuai dengan kapasitas kita kan, kemampuan kita kan. Kalau yang udah kita baru main ketemu yang udah main 5 tahun, dicampur lagi nanti main 10 tahun ya dadah. Beda ya. Selesai. Nyusahin mereka malah nantinya kita. Nah, si track low cross ini yang tadi lu bilang dia sebenarnya dipakai di jalan aspal bisa dong? Bisa. Masuk ke gravel, tanah bisa juga. Jalan becek bisa. Bisa. Jadi aja. Ideal itu track apa yang ada bisa dipakai? Lu tadi bilang UI. Kalau track sebenarnya sih, atau lu pakai belusukan jauh distance juga gitu, pakai itu bisa juga. Gue sempet pakai pas anak-anak ada gravelan gitu, anak-anak tahun lalu. Seingat gue tuh masih pakai sampai rumpin deh, pakai sepeda itu. Single juga. Single fix gear. Berapa distance berapa tuh? Mungkin 70 kali ya? 70. Pakai settingan lu dong. Iya. Maksudnya rasio settingan lu masih bisa bareng-bareng sama. Bisa. Kan juga sebenarnya grup ride itu sebenarnya kan lebih santai lah karena sebenarnya kan cuma kadang-kadang kita ketemunya sama kenceng-kenceng lah, mereka cukup tahu diri kok, nggak bakal ninggalin lu gitu. Bahkan beberapa temen yang pakai single speed juga ditanyakan nggak ada masalah kok gitu loh. Berarti dengkulnya kuat dong? Hah? Bukan grup set yang kuat? Ya enggak lah. Kok enggak? Ya lu main berapa lama, sama yang setahun 2 tahun beda lah dengkulnya. Ya iya sih. Ya gimana ya? Menurut gue kadang-kadang lebih ke kalau main ya lu siapin diri lu mau main deh gitu. Lu ntar sepeda lu support lah sepeda pelan-pelan gitu. Gak bakal ketinggalan juga kok gitu loh. Yang jelas tahu kemampuan diri aja, sama lu bisa ngukur sepeda lu nih mampunya sampai mana nih. Iya kan? Jadi yang pentingnya lagi adalah lu masuk ngukur diri lu, sepeda mahal pun high end produk pun apapun, kalau kitanya nggak mampu, nggak kuat nanjak juga dong. Ya enggak lah. Hah? Ya enggak.
Ya enggak, gue ingat beberapa temen gue nanya, gue mau kenceng nih gitu, bantuin gue nyari grup set. Gue bilang, lo mau sekencang apa? Gue bilang, kenceng deh. Lo beli tambang aja deh, gue bilang, lo kait ke kereta, kenceng lo. Nah, simple. Karena gue bilang, walaupun lo ganti grup set ringan, tapi lo goesnya jarang, ya lo gak bakal kenceng. Lah gitu. kita kan dulu weekend warrior bro. Hah? Yang goesnya tiap weekend doang, tapi kan kenceng aja tuh. Ya nggak ngerti gue. Maksud gue, ya mungkin gue punya basic lebih bener kali ya. Bukan, gue mainnya nggak pakai rem, jadi nolong terus. Sampai ya kadang-kadang, ya nggak kenceng juga sih sebenarnya ya. Maksud gue, mungkin yang pas lihat tuh pas kelihatan kenceng. Nah gitu. happy kali ya, mainnya happy kali dulu kali ya. Seneng kali ya. Karena jadi mostly teman-teman juga, mereka teman-teman kita yang sejauh gue main, mereka supportive gitu lo, support ya bukan. Mereka support banget, lo kenapa-napa mereka bantuin ya. Simple lah. Nah fenomena sekarang gimana menurut lo? Hah? Yang orang masih mau bantuin nggak sih? Ya ada aja sih, tapi kan lucunya sekarang sering kali lo bisa rame di sosmed, tapi pas nggak kenal nggak ngobrol. Itu yang paling menghindari sebenarnya. Jadi ya sosmed bullshit lah gitu loh. Atau lo ketemu, apa lo masih bisa negur? Apa lo cukup berani buat negur itu orang yang lo bully? Yang bener sih lo. Ya iyalah, kalau menurut gue sih sosmed lo nggak kenal, makanya lo berani, coba lo kenal. Bisa jadi mungkin cium tangan. Oh, iya gitu. dong. Ya bentuk gue ya. Enggak, soalnya kan begitu hebohnya tuh di sosmed. Iya. Jadi agak belok dikit nih, orang gila, dar, begitu ketemu di lapangan duduk samping-sampingan, nggak tahu tuh yang dibully itu orang dua itu. Bisa kayak Bisa gitu. jadi lah. Hah? Orang grup WhatsApp aja saking banyak lo bisa nggak tegur, bisa nggak kenal kok, kalau ketemu lo tatap muka gitu lo nggak tahu siapa. WhatsApp lo itu ya, yang lebih kecil dibanding. Iya, reach-nya kan kecil. Iya. 100 kan. Cuma 50 orang kan. Iya. Ada aja nggak kenal kok. Poinnya apa sih dari situ? Aku. Kita lanjut lagi, poinnya apa nih? Sebenarnya di Track Close itu komunitasnya udah ada belum sih? Mungkin di grupnya anak-anak Fix Gear Jakarta udah ada ya, tapi gue sendiri nggak ikutan komunitas. Oh tapi komunitasnya ada? Gue rasa ada, tapi ya gue nggak ikutan komunitas. Jadi yang balap-balap itu sebenarnya awalnya dari komunitas Fix Gear. Komunitas Fix Gear bikin, ya memang rata-rata emang yang ikut yang muda-muda, ya di bawah 30 sih rata-rata. Berarti gue mesti nyobain ini dulu, apa? Peletok lo dulu nih. Terus biar Tadi apa? mana sih peletok? Tunggu. Hah? Pelotoknya. Gue nggak denger peletok lo. Lo minum nggak? Lu aja minum deh. Hah? Lu aja nyobain. Ini caranya minum bir halal, minum bir peletoknya, Om Ali. Manyus. Ini obat ya? Obat kuat ya? Bisa kuat gue nggak seperti ini? Hah? Enggak, kalau kuat gue daripada gue beli upgrade sepeda, upgrade part, mendingan gue beli ini tiap hari kencang. Hah? Tuh basicnya jahe merah. Ya merah ya. Tapi jahenya berasa banget ya. Iya, karena bahan utamanya jahe merah kan. Ini dingin ya? Iya, dingin. Dia panas bisa nggak sih minum panas? Apa? Minum panas bisa ya? Bisa, tapi Lu lebih rekomen kemasan dingin lah. Kemasan dingin. Memang dibukukan, dibikin beku di freezer. Boleh Sobat Japro, kalau lu mau DM aja ke IG-nya siapa? Om Taufik Malih atau ke kita juga. Rekomen banget nih. Besok gua kencang nih, ntar sore gua sebenarnya. Bisa kan? Syaratnya lebih terbuka lebih. Terbuka ya. Sebenarnya jualan sepeda apa jualan minuman sehat sih lo? Wah, gini nih, Om Malih. Ngomong-ngomong Track Close macem-macem. Dia yang jual full bike nggak sih? Atau lo yang jual doang nih? Itu pertanyaan gue mesti jelas kalau di sini sama gue. Track Close rata-rata sih orang jual biasanya frame only? Enggak jual track cross, biasanya jualnya itu single speed cyclocross.
Apa nggak jelas gue? Single speed cyclocross SSCX. SSCX. Jadi single speed cyclocross konsepnya sama si tracklocross, cuma bedanya tracklocross fix gear, SSCX free wheel atau TH, bedanya itu doang. Gue pikir aliran SCC. Oh iya. Tau nggak SCC apa? Enggak. Segera cepat cuan sob. Tapi kalau sekarang sih gue lihat yang jual full bike mungkin ada aja, tapi ya kalau dicari tokonya paling 1-2 aja, karena itu kan satu peminatnya belum banyak. Terus rata-rata kalau full bike itu mungkin harganya udah lumayan tinggi ya. Mungkin berapa? Ya. Mungkin range secondnya. Kok second sih lo? Baru ya? Baru dong. Mungkin di atas 10 kali, karena di lokal sendiri gue nggak nemu ya. Ya maksudnya ini merek luar. Iya. Full bike. Angkanya cuma ceban doang. Nggak nyampe LD kali kalau lu luar mah. Rem aja bisa. Kalau sepeda yang lu pakai boom track full bike berapa duit? Kira-kira baru deh. Baru tahun lalu itu sampai sini bisa 25. 25. Speknya apaan? Single speed. Oh single speed dong 25. Iya, single speed drop bar SSCX ya. Single speed cyclocross ya. Tahun lalu tuh ada teman compare sama yang gue punya, dia dapet harga dari Malaysia itu sebenarnya nggak tinggi sih, di 15-an, tapi single speed kalau nggak suka banget beli single speed 15 iya, nggak worth it kalau menurut gue ya. Mahal ya, kecuali emang satu barangnya jarang banget, terus bagus banget, terus ya mau kurang, terus lu suka banget gitu, itu nggak cerita deh. Jadi itu sih bukan karena bukan basic need ya. Basic hobinya lebih tinggi timbang itu kan, akhirnya dibeli sama dia. Iya, kecuali kalau emang cuma sekedar bikin single speed gitu kan. Single speed berarti kita nggak ngomongin fixed gear ya, pakai sepeda yang drop outnya kayak MTB tuh yang vertikal, itu pun bisa single speed tanpa tensioner. So far tuh sukses aja bikin gitu loh, maksudnya dapat aja tuh, juga bukan buat back pedal kan kayak fixed gear, jadi aman-aman aja, dan gue udah bikin berapa kali fan aja kok. Nah terus si materialnya dia selalu ada yang karbon gak sih? Jarang ya kayaknya ya. Nggak tahu gue. Tapi kalau yang udah karbon mungkin jadi mahal banget dong. Terus makanya gue nanya harga segitu kan? Tuh. Harga segitu rata-rata steel sih. Steel ya. Chromoly bisa juga. Steel kill karbon. Steel kill karbon. Itu kan klasik punya kan, sepeda klasik kan steel kan. Cuma di luar udah berkembang tuh steel, terus orangnya karbon, itu ada. Yang emang di luar ada website tuh, ada akun Instagram khusus yang bikin emang dia jual sepeda SSCX sama CX sama gravel, udah itu dong mainannya. Jadi ya dia punya aluminium, punya steel, tapi forknya rata-rata ya karbon. Cuman forknya doang yang karbon ya, karena dia absorb dari si obstacle jalanan ya. Iya. Bantu banget sih itu. Bantu. Apalagi dia dikasih tubnya tuh itu apa? Taper ya, taper tuh gila banget tuh. Redamannya jauh lebih bagus. Iya. Itu 20-30% tuh keredam di situ ya, dari si karbonnya sama tapernya tuh. Iya benar. Nah kalau bannya group setnya berarti nggak ngomong group set dong? Enggak. Ya group set ya paling butuhnya apa sih? Crank sama hub doang. Iya, nggak ada shifter. Kalau dia pakai mungkin nggak pakai. Ban juga lu napsi kan, rem juga napsi maksudnya kalau lu mau pasangin. Enggak juga terserah kan. Kalau nggak pakai ya nggak usah pakai, nggak apa-apa. Gitu. Berarti lu butuh skill lebih dong di situ sebenarnya kalau main di situ. Ya, iya sih. Butuh jam terbang juga kan, karena nggak ujuk-ujuk langsung bisa gitu ya? Enggak, karena apalagi teman-teman fixed gear yang jauh lebih muda gitu kan ya, mereka biasa banget tuh main di aspal kan, ketemu bis, ketemu mobil, ketemu motor, skit aja tuh ya. Iya kan, berarti kan emang selain skill ya butuh jam terbang. Nah refleks sendiri kan dari jam terbang. Iya, mau nggak mau kan, ya kalau
track low cross mainnya di non aspal gitu kan, ya menurut gue lawannya malah mungkin lebih jahat. Nggak lebih jahat sih, lebih jahat di aspal menurut gue. Lebih adrenalinnya ya. Ketemu di aspal lo tahu-tahu. Iya, lebih jahat di aspal kan, maksudnya obstacle-nya tuh nggak alami kan. Iya. Suddenly tiba-tiba lu ada mobil lewat. Iya. Belok nyebrang. Iya, ada mau main belok aja gitu kan. Iya. Kalau track lovers kan mostly ya off-road gitu kan ya, mungkin kita bisa lebih antisipasi ya. Ya paling main di kampung lo ketemunya kebo, sapi, itu juga diikat, ya kan, maksudnya ya bisa lah. Kecuali pohon lewat jalan ya. Kecuali pohon jalan baru nabrak tuh. Iya, jadi gue sendiri track lovers sih pendekatannya lebih, untuk gue sih lebih aman ya, karena mainnya kan emang jauh dari kendaraan kan. Walaupun menuju sananya masih ketemu mobil, tapi kan diusahain nggak banyak. Nah, kalau sepanjang gua bersepeda masuk kampung lah, kalau zaman dulu kan zaman main eksi kita bilangnya belusukan ya. Ada yang unik loh. Lo kalau daerah sini, lo bakal ketemu sapi sama kebo. Nah, lu tapi kalau main daerah Cibubur kalau nggak salah, kemarin kita main kemana bro? Yang itu? Bukan Bekasi, Gunung Putri ke atas. Lu nggak bakalan ketemu kebo, lo tau ketemu apa? Ketemunya kambing banyaknya. Oh gitu. Serius, gua sama dia sampai bingung bro. Oh di sana kita ketemu sapi ya, di sini ketemu ini. Mungkin tiap daerah beda kali ya ininya. BSD banyak kan itu kandang ayam. Nah itu sih ini apa? Gunung Sindur. Iya. Gunung Sindur, iya bener. Kandang ayam. Iya, tapi sekarang udah gak ada sih. Tidak tempok tuh JPG. Nah untuk si track lolos sendiri, lu senangnya settingannya apa? Gua nggak ngerti, agak bingung sih ya begitu ketemu di single, ketemu di fixed gear, lu relatif nggak banyak setting kan? Cuma cockpit doang mungkin ya? Kalau balik sih mau nyeting apa dulu, nyeting cockpit, nyeting rasio gear, terus mau ban, terus mau sama aja sebenarnya basicnya, tapi rata-rata orang yang ditanyain tuh udah nggak cockpit, karena cockpit tuh udah biasa lah gitu. Standar lah ya. Biasanya nanya rasionya berapa sih yang rasio gear. Kadang gue bilang tergantung lu mau main di mana. Karena rata-rata tuh rasionya tuh gear depan dibagi gear belakang. Berapa bandingannya? 2,2 sampai 2,6. 2,2 sampai 2,6. Bandingannya. Kalau gue pakai 42 depan, belakangnya 19, itu masih masuk 2,2. Berarti kurang lebih 1:1 ya? 2,2 enggak dong, setengahnya ya. Setengah ya? 1:2 berarti ya? Sekitar itulah ya. Kalau mau banyak, gue sendiri kalau mau banyak jalan rusaknya lebih banyak, gue pakai di belakangnya 19, walaupun depannya tetap 42. Tapi nanti kita lihat di sepeda itu aja di acara berikutnya, di segmen berikut kan kita bakal nyoba belah itu sepeda. Back check ya? Cek. Iya. Itu gue belakangnya pakai 19, pertimbangannya ya mainnya gue lebih deket sama mungkin tanahnya lebih banyak. Tapi kalau mau main lebih jauh, atau kapan gue terakhir nyoba ke Gunung Dago tuh, Bukit Dago. Oh yang fotonya panjang ya? Itu ya? Itu gue pakai belakang 17 karena kebetulan hari itu gue jalan bareng sama tetangga gue yang bosnya kenceng banget. Gue tahu tuh tetangga lu, teman main gue aja main sepeda lama itu. Iya, emang gokil. Ya mau nggak mau gue mesti ngejar dia, terus gue juga nggak berantakan lah nafas gue ya, gue pakai 17 ya, disesuaikan aja sih kalau ngomongin rasio, terutama sama power kaki ya. Ya kalau nggak pede ya pakai rem, udah itu aja. Nah jadi Sobat Japro, di build track low itu yang paling penting adalah di segmen ini, kalau kesimpulan gue adalah setting gear, karena nggak banyak yang bisa disetting di situ, disesuaikan dengan kemampuan. Terus lu mau main kemana aja, main sama siapa, itu mungkin paling penting ya. Iya. Jadi lu mesti itu aja sih sebenarnya, karena rasio gear itu sangat
ya krusial banget sih karena itu kan karena kan kita main mesin panjang. mesinnya kita mau main panjang. Apa biasa kalau sekarang kan anak-anak endurance ya. Enduro itu mainnya kan udah 16 kali ya, 16, 32 gitu kan karena dia gear belakangnya kan bisa sampai 52 tuh. Karena banyak turunan dia ketemu dari situ. Jadi masing-masing sepeda itu punya ciri khasnya kalau kesimpulan gua. Iya, pasti. Ada. Cuman kita coba sesuaikan sama kondisi badan sama kita mau kemana ya. Agree sama itu ya. Nah, kalau ngerakit sendiri lu butuh biaya berapa? Kalau gue kadang nemu Nggak yang standar deh. Kalau gue nemu frame, misalnya frame udah ada nih, nggak gue hitung, karena frame itu kan frame forward, seringkali kan preferensi sendiri. Kalau itu frame forward udah kita buang, kita udah nemu untuk bikin track lock cross yang gue dalamin, kebetulan gue punya sisaan parts. Gue sempat pakai crank biasa yang anak-anak seli suka pakai itu yang macam-macam driveline atau apa. Oh, yang 52 depannya itu. Enggak, ya? depannya gue ganti 42 atau kemarin itu sempat 3. Driveline tuh kalau nggak salah ya. Itu baik-baik aja kok. Gue pakai back pedal juga jalan rusak ke arah Cisawang, ke arah Rumpin. Gue kemarin juga sempat pakai tuh. Fine aja kok, nggak patah gitu loh. Pakai BB kotak gitu kan ya. Itu kan murah tuh, paling 300-400 nemu tuh. Ya kan udah BB kan kalah. Terus kalau wheelset karena sepeda gue bisa pakai hub MTB, pakai lebar belakang 142 135 ya. Gue pakai koknya 6 bolt. Jadi kok belakangnya itu gue baut ke dudukan rotor. Oke. Ya, jadi kok 6 bolt kan kebetulan kemarin gue dikasih gratis sama temen gue yang sempat bikin. Terus free hubnya itu kalau nggak salah gue dapet 400 kalau nggak salah deh. Tapi kebetulan dapet yang female nut, jadi female nut itu bukan kipas, jadi dia bisa ngunci tuh, bisa ngunci dengan baik. Terus kebetulan frame-nya juga udah drop outnya sliding drop out, jadi ya enak lah. Udah enak ya nyetingnya. Ya itu tadi bahasan kit gue sebelumnya gue bilang balik lagi nih spek sepeda yang lo butuhin apa? Memenuhi semua kriteria lo enggak gitu ya, kalau enggak mesti ada yang kalah gitu itu doang. Terus hub depan gue juga cuma pakai Shimano aja kok, cuma hub 100.000 paling. Terus spoke kalau punya bagus, punya duit ya beli di T-Swiss lah awet gitu kan ya. Cuma kalau enggak pakai merek 100.000 juga enggak bakal patah itu spoke gitu loh. Yang penting lo nemu tukang bikin wheelset yang bagus, yang dia paham. Kalau gue biasanya bilang ke yang bikin tuh, kemarin gue nemu tempat teman baru yang bengkel baru, gue bilang tarikannya yang keras, karena terakhir gue pakai wheelset lo speleng. Ya karena gue whip. No, itu mah bukan salah itu. Jadi kurang lebih berapa? 15, 10, under 20? Kalau dia bawah 15 dong. Kalau mau ya pokoknya kita ngomong pakai hemat deh. 7 mungkin udah nemu kok. 7, 5, 7 nemu. Itu frame baru, frame second? Frame-nya bisa baru, bisa second? Frame track lock cross itu yang branded rata-rata nggak bakal nemu di bawah 5 juta. Siasatinnya orang bikin banyak lah yang lokal-lokalan itu kan. Cuma kendalanya kalau bikin itu kan masalah jig waktu ngelas mungkin nggak center atau apalah. Tapi rata-rata juga itu udah di atas 1,5 setahu gue. Ya emang booming bikin sepeda biasa, bikin parts biasa jadi mahal. Jadi itu pakai frame klasik dulu yang zamannya Federal gitu masih bisa dong. Geometrinya kurang lebih sama kalau gua lihat. Bisa, tapi nanti lu bakal ngelas drop out, lu rubah jadi track end. Zaman fiksi dulu kita ngating gitu ya. Gitu. Terus nanti forknya belum tentu cocok. Karena kadang-kadang dia straight sama melengkung ya, sama itunya
ground clearance-nya juga kecil kan kalau itu. Untuk Oke. road kan juga BB-nya lebih BB CLR, BB head-nya lebih Iya, rendah iya, kan. iya, Jadi iya, iya. kendalanya ya mungkin pakai ARM 165 lah atau mungkin lebih rendah. Tapi kalau BB susah bro di akal ini, kalau BB kan Iya, posisinya betul. given di situ kan. Jadi pada Jadi tetap akhirnya pasti ya, mentok-mentok deh. emang kan awalnya si Tech Rocket menurut gue karena kebutuhan membunuh rasa bosan main di aspal kali kan, jadi ya sekenanya aja seadanya aja. Walaupun gue sendiri sih nggak terlalu apa ya, gue termasuk yang anti ngerubah-rubah frame, ngelas ulang apa. Maksud gue anti karena gue tahu lah gue main kayak gimana gitu. Gue cuma khawatir terus gue tahu juga teman-teman gue mainnya rusuh gitu. Gue khawatirnya di saat gue pakai atau temen gue pinjem terus itu kejadian di bagian yang direvisi kan jadi celaka. Gue pertimbangannya itu aja sih. Safety nomor 1 dong. Selalu Ya. Makanya main sepeda, helm, sepatu, kalau bisa pakai glove gitu kan ya harus. Untuk gue sih gitu. Jadi yang paling penting adalah main sepeda itu keselamatan nomor 1 ya. Selalu. Jadi gitu Sobat Zapro, dari semua segmen yang kita bahas kurang lebihnya sama Om Taufik Malih. Yang pertama adalah lu sepedahan ya, terus lu mesti tahu kemampuan diri kita mau main di mana, budget kita punya berapa, lu nggak boleh maksain. Dan yang paling utama di sini adalah safety-nya. Jadi lu safety utama. Jadi melakukan hal-hal yang tadi kita omongin adalah yang paling utama, yang di atas adalah safety-nya. Jadi gitu Sobat Zapro. Jadi Sobat Zapro, podcast kali ini rasanya kita dapat satu kesimpulan yang memenuhi harapan gue sih, memenuhi semua pihak ya. Perbincangan dari seorang Taufik Malih karena dia juga bukan anak kemarin sore, bukan anak kemarin lama. Gue juga nggak tahu seberapa lamanya. Tapi yang pasti gue mau tanya dia, pesan lo terakhir sebelum gue tutup acaranya apa sih? Yang pasti Zapro TV sama beberapa sponsor mengucapkan terima kasih lo udah luangin waktu lo kesini, nyempatin waktu sharing. Mudah-mudahan apa yang kita barusan share di sini ada manfaatnya sehingga kita punya amalan dari situ sob. Cia, gayanya udah harus selangit-langit deh. Lo punya penutup apa sih buat kita atau buat sahabat Zapro di sana? Apa ya, sepedaan kurang lebih mirip sama si Kang Eja bilang tadi ya. Tapi yang jelas sepedaan aja gitu, jangan sampai terkultuskan sama sepeda. Gue sempat bilang sepeda tuh benda, nggak usah terlalu dewa-dewain gitu loh. Kalau sepeda uang lu nggak cukup ya lu nggak usah ngejar beli sepeda mahal gitu loh. Sepedaan aja gitu loh. Lo nggak bisa handle pakai drop bar ya pakai flat bar aja, nggak usah terlalu pusing-pusingin. Lo bisa pakai rem mahal, temen lo bisa pakai rem murah ya biarin aja gitu. Karena sepeda ya sepedaannya aja. Karena untuk gue sepedaan tuh nggak pernah ribet kecuali ban lu bocor, ribet lo. Masih cari pompa lah, mesti ngompak, syukur kalau bisa dapet tambel. Kalau enggak, ban 700 kan nggak bisa ditambel. Iya, Gue lagi main itu sekarang kan, jadi gue ngomongin 700 ya. Goes aja lah gitu loh, goes aja walaupun cuma sedikit. Yang penting, yang jelas goes itu nambah imunitas kan. Terutama setahun terakhir kita qadarullah ada pandemik, dimana pada akhirnya kita mesti rajin-rajin pakai masker, mesti sering cuci tangan, mesti kurangin kontak sama orang-orang. Ya semua itu ikhtiar kita buat sehat kan. Nah sepeda salah satu cara buat meningkatkan imunitas. Dan yang jelas kalau lu sepedaan, lu ketemu temen lu, mau berdua, bertiga, lu bisa ketawa lebih lepas. Walaupun mau ketawa sendiri juga, sambil sepeda sendiri, sah-sah aja. Gue sering melakukan itu kok sebelum-sebelumnya. Ya seru-seru aja lah. Lu jatuh ketawa sendiri, at least lu bersepeda, puter kaki lu tuh, puterin tuh sepeda lu tuh kemana aja lu mau gitu. Nggak perlu jauh, yang penting lu sepedaan.
Untuk gue sih itu aja sih Kang. Nah jadi ini gue setuju sama Bro Taufik, karena saat gue lagi main di MTB juga, kadang gue main sepeda tuh rilis gitu, ngerilis aja. Jadi gue nggak ngelihat dia siapa, gue siapa, sepeda gue apa, sepeda dia apa, gue masuk ke track, gue pengen rilis aja. Kadang mau pulang dari situ kayaknya rasanya fresh banget, bisa ketawa-ketawa, sharing masalah part, masalah apa gini. Tapi bener-bener ya emang sepedahannya itu paling penting. Kadang ya ngerilis aja sih, bener gak sih? Kadang kita ngerilis karena harus jauh lebih sehat dari sebelumnya, jauh lebih positif berpikir dari sebelumnya gitu. Jadi gitu Sobat Zapro. Nah sekarang kalau mau ngubungin lu, orang mau ini di komen apa mau langsung direct ke lu? Apa tuh? Kan ini gue berharap ada komen nih. Oh, komen di Di IG lu aja ya. Kalau mau direct ke IG lu, TV silakan, di IG gue silakan. Kalau gue mungkin DM aja ya. DM lu aja ya. Nggak ada nomor private, jadi kalau kalian mau berkomunikasi DM di IG-nya Zapro apa di komen YouTube-nya, mau nanya-nanya tentang Om Taufik juga bebas, atau mau direct ke IG-nya dia juga boleh. Apa yang kami bicarakan, apa yang kita bicarakan harusnya mudah-mudahan ada manfaatnya, mungkin jadi salah satu alternatif orang mau bersepeda atau orang mau beli part atau orang mau apa. Mungkin harapan kita gitu ya. Jadi kalau gua mau main itu ternyata nggak perlu uang banyak-banyak, 15-10 juta kita udah bisa sepedahan kan. Jadi sebenarnya yang bikin sepeda mahal itu bukan industrinya. Yang bikin sepeda mahal itu adalah mindset kita. Mau jadi sultan ternyata hanya pelayan sultan. Jadi beli aja dulu pelayan sultan ya, kelasnya kan kayak gitu. Jadi nggak ada sultan sebenarnya, sepeda is sepeda. Ya sepeda, media yang memang benda yang dipakai kan. Iya. Jadi nanti spesial. iya, sepeda itu nggak ada sultannya. Yang sultan adalah di sini. Mindsetnya sok sultan. Mindset orang apa? Sok sultan. Sok sultan ya. Tapi sekarang banyak kalau baru sebulan dua bulan udah sultan, udah jagoan sob. Iya lebih jagoan dari lu kalau nggak salah. Ini ceritanya sob. Begitu gue tanya lu main berapa? Gue baru main selama masa pandemi doang kan ya. Gue bingung. Apa kabar lu yang main dari sebelum jauh ada pandemi gitu kan? Mungkin karena sepedanya sultan kali ya. Iya. Ngangkat harga diri kan. Ngangkat harga diri ya. Oh bukan dengan kalau dulu kita ngangkat harga diri naik podium ya. Enggak, tinggi-tinggian loncat. Tinggi-tinggian loncat ya. Kalau sekarang mahal-mahalan part ya. Oh gile. Kesimpulannya gitu Sobat Zapro, sepedahannya yang paling penting. Jangan lupa kalian subscribe YouTube-nya Zapro TV, tekan loncengnya, follow IG-nya Zapro TV. Nah, yang paling baru, lu mesti follow juga TikTok-nya Zapro TV, sama follow IG-nya follower kita. Nanti komen ya yang terbaik, kita akan pilih 3 orang, kita akan beri giveaway dari sponsor kita. Ada dari Touch, ada dari Nesty, ada dari N6, ada juga dari Hostboom. Gimana rezeki lo? Kalau rezeki lo bagus, amalan lo bagus, lo dapat yang bagus. Giveaway-nya dari kita. Dari kita gitu dulu, terima kasih waktunya Sob Malih, nanti ketemu lagi di segmen berikutnya ya. Salam sehat buat kita semua, salam buat Sobat Zapro.